Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6 tema 7 ya. Nah, anak-anak kelas 6, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari tema kepemimpinan ini di subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Nah, anak-anak kelas 6, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan jiwa yang semangat dan hati yang bahagia. Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Ayo, kita mulai semuanya. Oke, anak-anak kelas 6, kita akan mulai dengan pembelajaran 1. Subtema 3, ayo memimpin. Di sana ada Benny. Benny bertanya kepada kalian semuanya. Nah, apakah kalian ingin menjadi seorang pemimpin? Nah, kemampuan apa yang sudah kamu miliki? Lalu, apakah kemampuanmu akan bermanfaat bagi anggotamu? Nah, ayo jawab bersama dengan Benny. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Oke, anak-anak, apabila kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu harus tahu siapa dirimu, apa kelebihan dan kekuranganmu. Hal ini akan bermanfaat agar kamu tahu kemampuan apa yang harus kamu kembangkan. Kamu bisa belajar tentang kebutuhan dasar seorang pemimpin dari cerita di bawah ini. Bacalah dalam bacaan berikut ini ya. Semut dan belalang. Di bawah terik matahari, barisan semut berjalan rapi menuju sarang. Sudah puluhan kali barisan ini berbolak-balik di bawah komando sang pemimpin. Setiap semut membawa bulir makanan di atas badannya. Tidak lebih dari 1 bulir dapat dibawa oleh semut. Hingga tak cukup sekali atau 2 kali mereka bolak-balik menuju sarang. Sementara di antara hijau rumput di pinggir kolam, seekor belalang duduk santai menikmati semilir angin. Tak terheran-heran ia menyaksikan barisan semut bolak-balik melintas di hadapannya. Hai, semut-semut, apa sih yang kalian lakukan? Sibuk sekali sejak pagi. Tidakkah mondar-mandir di tengah terik matahari membuat kalian lelah dan berkeringat? Seru belalang kepada barisan semut. Kami bekerja keras mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Barisan kami memang panjang, tetapi daya angkut kami tidak banyak. Oleh karena itu, kami harus mondar-mandir, ujar komandan dari semut menjawab belalang. Hah? Mengumpulkan makanan untuk musim dingin? Repot sekali. Musim dingin kan masih lama. Sekarang, nikmati saja teriknya matahari dan makanan yang berlimpah. Untuk apa sibuk dari sekarang? Ujar belalang sambil tertawa terkekeh menertawakan semut-semut. Hai belalang, harusnya kamu melakukan hal yang sama. Serangga seperti kita harus bersiap-siap menghadapi musim dingin. Nanti semua tanaman dan sumber makanan lain akan beku tertutup salju. Hembusan angin dingin juga akan membuat kita yang bertubuh kecil sulit keluar sarang untuk mencari makanan. Balas komandan dari semut. Benar belalang, harusnya kamu mengumpulkan teman-temanmu untuk bekerja sama mengisi sarang dengan persediaan makanan. Justru karena musim panas masih panjang, kita harus punya banyak waktu untuk mencicil pekerjaan. Semut kecil menambahkan dari barisan belalang. Ya. Semua temanku juga sedang bersantai. Terserah kalian sajalah kalau kalian ingin merepotkan diri. Balas dari belalang. Ya. Nah, begitulah adanya. Sepanjang musim panas, barisan semut sibuk bekerja. Sementara belalang santai bermalas-malasan. Hingga tiba saatnya, tibalah musim dingin. Semut-semut nyaman bercengkrama di sarangnya yang berlimpah dengan makanan. Nah, bagaimana dengan belalang? Belalang meringkuk kedinginan dan kelaparan di balik dinginnya batu. Nah, jika demikian, mana yang patut dijadikan teladan? Semut atau belalang? Oke, anak-anak, selanjutnya kita menjawab pertanyaan ya. Pertanyaan nomor 1, apa yang dilakukan sekelompok semut? Mengapa mereka harus melakukannya? Jadi yang dilakukan sekelompok semut adalah bekerja keras mencari makanan di bawah komando dari sang pemimpin. Nah, mereka melakukan hal ini untuk mengumpulkan persediaan makanan untuk musim dingin nanti. Nomor 2, bagaimana sikapmu? Bagaimana menurutmu sikap belalang?
Jadi jawabannya sikap Lalang menunjukkan bahwa ia tidak memahami kekurangan dan kelebihannya, serta tidak mau bekerja sama. Nomor 3, bagaimana cara semut bekerja? Semut bekerja dengan bergotong royong. Mereka sadar bahwa tidak mungkin dapat mengumpulkan makanan tanpa bekerja sama. Nomor 4, nilai-nilai baik apa yang bisa kamu teladani dari cerita di atas? Jadi jawabannya gotong royong, bisa kerja sama, kerja keras, tidak sombong, serta menyadari kekurangan dan kelebihan diri sendiri. Nah, anak kelas 6 berikut adalah kunci jawaban dari halaman 106 yang ada di buku cetak kalian. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita tersebut? Jadi jawabannya yang bisa saya pelajari dari cerita tersebut adalah seorang pemimpin harus tahu kelebihan dan kekurangan dirinya sendiri. Nah, semut mencontohkan kondisi dirinya yang tidak bisa bekerja di musim dingin. Nah, untuk mengatasinya, semut bekerja di musim panas agar mereka tidak kelaparan nanti di musim dingin. Oke, anak-anak kelas 6, di sini ada kunci jawaban dari halaman 107. Ya, kita jawab bersama-sama. Di sini ada tabel. Kegiatan di sekolah yang membutuhkan gotong royong, contohnya apa? Piket kelas. Alasannya, nah jika dikerjakan sendiri akan membutuhkan waktu yang lama dan mengganggu kegiatan belajar mengajar. Nah, yang kedua adalah membersihkan lingkungan sekolah. Alasannya yaitu membersihkan lingkungan sekolah tidak bisa dilakukan sendiri karena kondisi lingkungan yang luas sehingga membutuhkan kerjasama dari semua warga sekolah untuk membersihkannya. Nah, kegiatan selanjutnya yaitu kerja kelompok. Nah, mengapa? Tugas kelompok itu sulit diselesaikan tepat waktu jika hanya dilakukan oleh sendiri atau satu orang saja. Nah, untuk itu diperlukan kerjasama agar tugas tersebut cepat selesai dengan hasil yang maksimal. Nah, kegiatan sekolah yang membutuhkan gotong royong selanjutnya yaitu adalah upacara bendera. Nah, upacara bendera ini melibatkan guru dan siswa sehingga diperlukan kerjasama agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Oke, anak-anak kelas 6, kita masuk ke pembelajaran 2. Nah, di sana ada Lani. Lani berkata, ya, banyak pemimpin yang dibuat patungnya sebagai bentuk dari penghormatan dan untuk mengenang jasa-jasanya. Nah, siapa pemimpin idolamu? Lalu, adakah patung dari pemimpin idolamu? Nah, mari kita belajar bersama dengan Lani. Oke, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan Ayo Mengamati. Nah, perhatikan gambar patung yang ada di samping. Siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung tersebut? Jadi jawabannya yaitu tokoh proklamator kita yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, apa bahan pembuatnya? Jadi berupa batu granit atau batu andesit, batu marmer, semen, batsir, dan baja. Ya. Nomor 3, menurut pikiranmu bagaimana cara pembuatan patung tersebut? Ya. Jadi batu dari bahan granit atau andesit itu dipahat berdasarkan bagian-bagian tertentu. Nah, setelah tiap bagiannya kemudian direkatkan dengan semen. Jika ada bahan yang menggunakan besi atau baja, maka merekatkannya dengan dilas ya atau disambung besi dengan cara dibakar ya. Lalu diskusikan hasil pengamatan kalian, lalu ceritakan kepada kelompok lain atau bapak ibu guru kalian ya. Jadi tokoh yang ada pada gambar yang kita amati itu adalah dari patung tokoh proklamator Indonesia yaitu Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Jadi fungsi patung tersebut adalah patung monumen ya. Nah, jenis patung tersebut adalah bentuk dari figuratif ya, jenis John D. Bose, yaitu patung yang berdiri sendiri dan terlepas di kanan kirinya. Yaitu bahan patungnya berupa bahan yang keras seperti batu dan besi atau baja. Oke, anak-anak kelas 6, selanjutnya adalah patung si Gale-Gale yang dapat menari. Nah, pada zaman dahulu, kerajaan di Samosir dipimpin oleh Raja Rahat. Ya, dia memiliki anak sematawayang yang bernama Manggale. Suatu saat Raja Rahat meminta anaknya untuk berperang melawan musuh di perbatasan. Nah, Manggale pun pergi berperang, tetapi dia tidak pernah kembali. Dia meninggal. Jasadnya tidak pernah ditemukan. Lalu Raja Rahat pun sedih hingga jatuh sakit. Lalu masyarakat setempat ingin menghibur raja. Mereka membuat sebuah patung yang menyerupai Manggale dan menamainya si Gale-Gale. Nah, Gale dalam bahasa Batak Toba itu artinya lemas. Nah, pada waktu itu dukun di sana juga ikut membantu memanggil dari roh Manggale agar bisa masuk ke dalam patung. Makanya patungnya bisa menari ya.
Jadi dukun memanggil roh yang masuk ke dalam patung sehingga patung si gale-gale ini dapat bergerak sendiri seperti orang yang sedang menari. Lalu patung si gale-gale sampai saat ini masih dapat kita jumpai ketika kita berkunjung ke Tomo dari Pulau Samosir yang ada di Medan, Sumatera Utara. Nah, hanya saja dalam pertunjukan tersebut, patung si gale-gale ini sudah tidak dimasuki oleh roh lagi. Patung ini dapat bergerak karena digerakkan oleh penggerak secara mekanis. Oke, anak-anak kelas 6, selanjutnya mari kita baca bersama-sama perubahan pada masa pubertas. Nah, tahapan perkembangan dan pertumbuhan manusia umumnya itu terbagi menjadi balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, dan usia lanjut atau tua. Nah, masa remaja merupakan peralihan dari masa anak-anak menuju ke masa dewasa. Nah, pada masa remaja ini kita mengalami yang namanya masa pubertas. Nah, pada masa ini terjadi perubahan pada tubuh kita, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Nah, di dalam tubuh kita itu ada hormon reproduksi yang mulai dihasilkan. Nah, pada perempuan hormon ini akan mengakibatkan sel telurnya matang. Lalu pada laki-laki hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Nah, jika sel telur dan sel sperma ini bertemu, dapat terjadi pembuahan dan tumbuh menjadi seorang bayi, ya. Nah, pada umumnya pada masa ini kesehatan reproduksi remaja akan memperlihatkan ciri-ciri masa pubertas, ya. Pada perempuan, dia akan mengalami yang namanya menstruasi setiap jangka waktu tertentu, umumnya setiap 28 hari sekali. Lalu pada laki-laki dia akan mengeluarkan sperma, ya. Nah, ciri-ciri lain ditandai dengan perubahan tubuh yang terlihat. Nah, pada perempuan misalnya payudara akan tumbuh sebagai persiapan untuk memberikan ASI atau air susu ibu bagi bayinya kelak ketika ia melahirkan. Lalu pada laki-laki otot-otot tubuhnya berkembang lebih besar dan kuat sehingga diharapkan laki-laki bisa lebih kuat secara fisik untuk melindungi perempuan ataupun keluarganya. Oke, kita berjumpa kembali dengan Siti dan Udin, ya. Siti berkata kepada Udin, "Nah, pemimpin yang tahu kelebihan dan kekurangan dirinya adalah seorang pemimpin yang bijaksana." Jadi bergotong royong dan bermusyawarah itu merupakan cerminan dari seorang pemimpin yang baik. Nah, pemimpin yang bijaksana merupakan pemimpin yang patuh dengan amanah dari rakyat untuk kesejahteraan rakyat, ya. Jadi demikian pembelajaran pada hari ini. Bapak ucapkan terima kasih. Nah, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih semuanya.